Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi mitra Buana yang kami banggakan. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat kembali hadir dalam program Dialog Interaktif PKK yang akan bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita semua, yaitu gerakan tanam cabai di pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Sebagaimana kita ketahui bersama, cabai merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga yang hampir tiap hari digunakan oleh masyarakat, yaitu untuk masak. Ketika harga cabai naik, tentu sangat berpengaruh terhadap pengeluaran keluarga. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menanam cabai sendiri di pekarangan rumah. Mitra Buana Asri yang berbahagia, pada kesempatan hari ini hadir bersama kita saya moderator Dewi Anisah, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri, Ibu Camat, Ibu Heni Edi Widodo. Selamat pagi Ibu Heni. Selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Mitra Buana yang berbahagia. Ya. Selanjutnya kita juga bersama dengan Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri. Selamat pagi Bu Reni Pujastuti. Ya, selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Mitra Buana. Juga bersama pegiat tanam cabai kader PKK Desa, Ibu Laili Farida. Selamat pagi Bu Laili. Selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Mitra Buana, saya hormati. Mitra Buana yang berbahagia, Bu Camat ini sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Mitra Buana kita harapkan juga sehat semuanya. Amin. Kemudian tadi sudah kami perkenalkan narasumber pada pagi hari ini. Baik, marilah kita mulai dialog pada hari ini. Bu Camat, ini mengapa tim penggerak PKK mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan tanam cabai di pekarangan rumah? Terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi Mitra Buana. Gerakan tanam cabai ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Ini setiap rumah sebenarnya memiliki potensi Bu Dewi dan rekan-rekan Buana yang berbahagia, memiliki potensi untuk memanfaatkan lahan pekarangan baik yang luas maupun yang sempit. Tidak hanya luas, sempit pun bisa ya Bu untuk menanam ya. Iya benar Bu Dewi. Kemudian ketika gerakan tanam cabai itu sudah dilakukan, apa manfaat yang diberi keluarga dengan menanam cabai? Manfaatnya antara lain yaitu yang pertama itu bisa memenuhi kebutuhan cabai sendiri. Jadi tidak usah membeli cabai di warung ataupun di pasar. Kemudian yang kedua itu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ya, jadi kita lebih hemat. Yang ketiga itu bisa memanfaatkan lahan kosong, baik itu lahan sempit maupun lahan yang luas, semuanya bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat itu menambah keasinan lingkungan. Dengan menanam cabai tentunya lingkungan jadi lebih segar, lebih asri, lebih hijau. Kemudian yang kelima itu yaitu bahkan meningkatkan pendapatan apabila hasil panennya berlebih ya. Jadi selain untuk kebutuhan sendiri, kalau hasilnya banyak nanti bisa mendapatkan hasil yang berlebih, nanti bisa dijual, bisa mendapatkan income-nya lebih banyak dari hasil menanam cabai ini. Luar biasa ya Bu ya manfaatnya. Ya, betul, tidak hanya memenuhi kebutuhan dapur, tetapi juga efisiensi anggaran rumah tangga. Kalau berlebih bisa nabung juga nih. Ya benar Bu Dewi. Ya. Kemudian pada Bu Reni nih, jadi manfaatnya bukan hanya untuk kebutuhan dapur tadi ya, Bu Reni. Betul sekali Bu. Jadi setiap keluarga nanti kalau memiliki 5, 10 sampai 20 tanaman cabai yang produktif itu
bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Bu. Jadi kita tanpa beli ke pasar dan itu apabila harga cabai melonjak naik, keluarga yang sudah menanam cabai itu sudah tidak terdampak dengan harga kenaikan cabai tersebut. Jadi kita sudah mempunyai stok pangan. Stok pangan sendiri. Iya. Jadi kita mandiri stok pangan seperti itu. Oke, Mitra Buana luar biasa ternyata program PKK yang digagas tidak hanya di Kecamatan Miri ya ini ya. benar Di sekali. seluruh Indonesia ada program yang sama ini, gerakan sekali, ini. Bu. Sangat luar biasa. Kemudian menurut Bu Leli nih, Ya. peran Ibu PKK dalam menyelesaikan gerakan ini akan seperti apa? Karena terkadang sebenarnya sih kadang kalau ada tanaman cabai di halaman rumah orang lain tuh kita pingin ya, Iya, sebenarnya pingin, pingin, iya. tetapi kadang males gitu loh. Iya. Nah itu gimana Bu Leli? Peran Ibu PKK itu sangat penting Ibu, karena Ibu adalah pengelola pangan di keluarga. Iya. Kalau bahasa Jawa ini Ibu ini daringane keluarga kan Iya. gitu ya. Jadi dimulai dari kita mengajak anggota keluarga untuk menanam di pekarangan, kemudian untuk merawat tanaman yang sudah tumbuh, dirawat bagaimana bisa hidup ya. Iya. Kemudian untuk memanen jika sudah saatnya panen, dan terakhir adalah mengolah hasil tanam. Hasil tanam yang kita panen itu kalau tadi seperti yang dibilang Ibu Reni, mungkin kalau bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, setelah berlebih mungkin bisa dijual atau istilahnya di barter mungkin ya sama tetangga yang mempunyai tanaman yang lain. Begitu. Jadi kalau setiap kader PKK itu bisa menjadi contoh di lingkungannya. Kalau satu orang kader PKK bisa menjadi contoh, maka gerakan ini akan berkembang dengan pesat. Baik, Demikian iya. itu. Ya, Mitra Buana itu ya yang sudah disampaikan oleh Bu Leli, sangat-sangat inspiratif sebenarnya. Tapi tadi ya rasa malas harus dibuang. Iya. Selanjutnya kepada Bu Reni nih, apa sebenarnya peran Pokja 3, karena Bu Reni ini adalah ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri. Perannya itu apa Bu dalam gerakan tanam cabai ini? Baik Bu, untuk peran Pokja 3 mempunyai tugas yaitu pada bidang pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga Ibu. Dalam gerakan tanam cabai, Pokja 3 berperan yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, mengadakan pelatihan budidaya cabai. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan pekarangan. Yang keempat, melakukan pembinaan kelompok dasawisma. Dan yang kelima adalah mendata rumah tangga yang aktif menanam Ibu. Nih Bu, mungkin juga Mitra Buana bertanya-tanya nih Bu Reni, kenapa cabai yang dipilih bukan tanaman yang lain seperti misalkan bayam, sawi, ya itu. Untuk cabai itu adalah makanan ya, bahan pokok, ibaratnya bahan pokok Bu. Sekarang itu cabai ibarat kita seperti masak tanpa garam Ibu. Jadi kalau masak tanpa cabai jadi kayak hambar gitu. Mungkin Bu Heni bisa menguatkan nih, Ya. kenapa harus cabai yang dipilih? Apa karena pedasnya atau karena merahnya? Apa karena merahnya ya Bu Dewi? Iya, karena merahnya itu. Antara lain bisa menambahkan sedikit karena mungkin mudah ditanam ya. Iya. Kalau tanaman cabai itu di musim apapun, kemudian di media pegunungan maupun kita di tanah seperti di Sragen itu bisa mudah ditanam. Di Miri itu juga mudah ditanam. Kemudian tidak membutuhkan lahan luas. Jadi walaupun mungkin ibu-ibu lahannya sempit di perumahan itu masih bisa tetap menanam kalau tanaman cabai ini. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan pot atau polybag. Jadi tidak harus lahannya luas Bu Dewi ya. Jadi di polybag pun bisa ditanam untuk cabai ini. Kemudian masa panennya juga cukup panjang, nggih. Jadi satu batang pohon cabai itu bisa beberapa kali untuk panen, nggih. Jadi enggak hanya satu kali untuk panennya. Begitu Bu Dewi. Berarti kemanfaatnya berkali-kali ya. Iya, laras. Kalau Iya. misalkan bayam kan cabut kan sekali Iya, tanam sekali cabut, tanam. nanti semai lagi. Iya, gitu. betul. Kalau cabai ini berulang Iya. bisa. Kalau cabai berulang sedikit panennya. tips lagi Bu, nambahin Iya. sedikit tips. Kalau kita nanam cabai itu kalau sudah tumbuh 5 daun itu dipangkas, dipotong di bagian tunasnya, kenapa? Pucuknya. Jadi nanti kalau tumbuh itu tunasnya lebih ngerembuyung Bu. Jadi Rimbun satu ya. gitu mboten lanceng ke atas gitu tak. Jadi cabangnya lebih banyak, jadi nanti hasil cabainya juga lebih banyak lagi. Kebetulan
itu sudah saya terapkan di rumah Ibu. Jadi untuk para pemirsa di rumah bisa dicoba. Nah, bisa Saran dicoba. seperti itu. Nah, Mitra Buana, ini adalah tip dari Ketua Pokja 3 nih, Bu Reni. Kalau saya di rumah, saya nggak pernah punya ilmu seperti itu. Baru ini dapat ilmu. Harus dipotong setelah adanya 5 daun, Lima daun. supaya Daun pucuknya, rimbun iya, ya. supaya rimbun, Ibu. Ketika sudah rimbun, maka buahnya juga semakin banyak. Iya. Tapi kalau ngelenceng cuma 1, buahnya dikit ya. Iya. Iya, Dan jangan lupa dikit. itu jangan sampai habis daunnya ya. Oh, jangan sampai habis. Iya, paling cuma dipotong pucuknya itu 2 sampai 3 daunnya saja. Jadi masih disisakan daunnya untuk fotosintesis. Oh gitu. Iya, Mungkin nanti cabang-cabangnya tumbuh di antara ketiak-ketiak daun Iya, itu ya. seperti itu. Kayak gitu ya. Iya. Oh, ilmu baru ini bagi Ilmu saya baru, juga. ya. Mungkin juga ilmu baru bagi Mitra Buana di rumah nih. Wajib dicoba Iya, ini di wajib rumah. dicoba. Iya. Kemudian saya tanyakan kepada Bu Leli ini pegiat tanam cabai di desa. Bagaimana jika masyarakat tidak memiliki halaman yang luas? Tipnya seperti apa ini Bu Leli? Tidak masalah di halaman terbatas. Kalau kita punya lahan pekarangan terbatas pun kita masih bisa memanfaatkan lahan tersebut. Bisa kita tanam cabai itu, kita tanam di polybag, kemudian di ember bekas. Kita memanfaatkan barang bekas nih Bu ya, di ember-ember bekas, kemudian kaleng bekas, kaleng roti. Biasanya sehabis lebaran ya Bu ya, banyak kaleng-kaleng roti, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian bisa di pot atau di rak vertikal. Jadi kita membuat kebun vertikal juga bisa. Bahkan di teras rumah yang kecil pun ya itu bisa kita tanami. Jadi pintar-pintarnya kita untuk memanfaatkan media tanam atau itu tadi lahan itu. Lahan yang Iya, kita miliki iya, ya. kita miliki. Mungkin bisa jadi ya Bu Leli, kayak di Perumnas itu ya, kalau kita kan orang yang sudah agak tua ini mungkin yang hidupnya di desa belakang, iya, depan iya. ada lahan Iya, yang tersisa. iya. Tetapi kalau misalkan hidupnya di Perumnas ini, Iya. apakah bisa mungkin walaupun sekatnya kecil di ruang tamu? Kalau biasanya tanaman di pojok kan bukan cabai. Iya. Kalau dikasih cabai itu kira-kira gimana Iya. itu? Kalau cabai kan membutuhkan ini Bu, sinar matahari. Ya, Berarti dan kan ya, cabai tetap tidak, ya, ya tetap harus tapi, dapat iya, sinar matahari ya? matahari. Jadi kita juga memperhatikan asupan sinar matahari Sinar untuk matahari. tanaman cabai untuk perkembangannya begitu Bu. Kalau Jadi bisa kan saya mau coba itu. nanti itu tadi tanaman yang untuk rindang untuk yang lain aja Bu. Oh, yang gitu. untuk hijau-hijauan aja kalau tertutup itu. Mungkin bisa itu Bu Dewi ya, mungkin bisa disiasati. Jadi setiap pagi itu cabainya Oh, dikeluarkan. dikeluarkan. Oh, iya. Nanti setelah sore, Nanti setelah sore dimasak. mataharinya sudah Siang Mbak Reni. Oh, Kalau siang. siang ya kalau siang. Oh, siang terlalu panas mungkin ya, masukkan seperti itu. Jadi ada effort lebih itu iya. keluar masuk tanaman. Oh, gitu. Masuk tanaman. Iya. Mungkin caranya seperti biar cabainya bisa di dalam rumah masih bisa nanam cabai. Iya. Jadi Betul, mungkin kalau betul. pagi sebelum berangkat kerja cabainya dikeluarkan Keluarkan dulu. dulu. Iya. Sebelum mengeluarkan sepeda motor untuk bekerja, iya. keluarkan cabai dulu ini. Iya, benar. Terus saya tadi, aduh punya pikiran kayak gitu kalau halamannya memang nggak ada, kemudian ada ruang Iya. tamu, mungkin Iya, bisa ya. bisa, Iya, Bu. bisa. Dengan siasat seperti itu mungkin karena agar terkena sinar, Sinar matahari. Matahari. Iya. Kalau tadi kan rimbun, kemudian berbuah merah-merah dikasih ruang tamu kan bagus juga ya. Ya, mungkin Mitra Buana punya ide yang lain yang akan lebih manfaat ya. Itu salah satu ide saja kalau memang rumahnya halamannya tidak ada, kemudian keterbatasan lahan. Kemudian Bu Reni, kalau sudah seperti itu kan berarti sudah tidak alasan tidak bisa menanam kayak gitu. Ya, betul Bu. Itu yang terpenting adalah kemauan kita. Yang penting kemauan dulu ya. Iya, kemauan. Jadi kalau kita cuma pengen nggak ada kemauan, nggak bisa. Nggak akan terlaksana. Nggak akan terlaksana. Ya. Yang terpenting adalah kemauan, mau dan tidaknya Kita sendiri iya, ya. yang memulai. Kemudian yang motivasi adalah kader PKK seperti itu ya. Iya, benar. Peran kader PKK. Kadang-kadang kalau tidak ada yang motivasi itu diem loh. Tapi Iya. kalau ada yang cara Jawa itu ada yang nguprak-uprak itu Menggerak. akan Ngoyak-ngoyak. Ngoyak-ngoyak amat ya. Ya. Baik Mitra Buana, Anda masih bersama kami tim penggerak PKK Kecamatan Miri di acara PKK Menyapa. Mitra Buana, kita kembali bersama di acara PKK Menyapa dengan narasumber
Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri bersama Ibu Heni, kemudian Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri Ibu Reni, dan pegiat tanam cabai Ibu Leli. Mitra Buana, sekarang kita menuju sesi yang sangat ditunggu oleh Mitra Buana, yaitu bagaimana nih langkah-langkahnya menanam cabai. Nah, ini pegiat cabai nih yang mau menjawab pastinya, Bu Leli. Monggo. Dengan senang hati Bu Dewi. Langkah yang pertama adalah kita menyiapkan benih cabai yang berkualitas. Benih cabai yang berkualitas itu adalah yang pertama itu benihnya sehat, yang kedua bersertifikat. Itu kalau kita membeli di toko pertanian gitu ya, kita cari yang bersertifikat dengan varietas yang kita kehendaki. Kemudian kita pilih yang tingkat tumbuhnya tinggi. Atau kalau kita mau memanfaatkan sisa limbah, bukan limbah sih, cabai yang tidak kita masak mungkin berlebih daripada busuk sudah matang, bisa kita semaikan sendiri di media semai seperti itu. Diambil bijinya kemudian kita semaikan, itu bisa kita. Terima kasih Bu Leli. Ini saya juga mungkin Mitra Buana juga bertanya-tanya, oh ternyata ada sertifikat cabai ya. Kalau saya biasanya beli benih cabai kan di pasar, jadi sudah tumbuh kayak gitu. Ini jadi tidak tahu ada sertifikat ya ternyata. Benih yang kita masih berupa biji itu beberapa varietas itu kan harus bersertifikat dari pemerintah, terutama yang impor ya Bu ya. Ada sertifikatnya. Oke. Kemudian ini Bu Heni, langkah apa yang dilakukan selanjutnya nih setelah tadi cabai-cabean yang sudah cabai-cabean disemai. Monggo, Kemudian lakukan penyemaian. Caranya yaitu yang pertama itu siapkan media semai berupa campuran tanah dan kompos. Kemudian yang kedua itu masukkan ke wadah semai. Kemudian yang ketiga itu letakkan benih. Yang keempat yaitu siram secukupnya. Jadi nyiramnya jangan terlalu banyak Bu Dewi. Jadi secukupnya saja. Biasanya setelah 3 sampai dengan 4 minggu nanti bibit siap dipindahkan. Begitu Bu Dewi. Gitu ya. Ya. Kayak ngopeni bayi agak jelimet gitu ya. Harus sabar. Ya. Setelah baru ketumbuh-tumbuh kemudian dipindahkan ya. Kalau yang biasa belinya sudah gede itu ya nggak ngerti yang seperti ini ya. Ini adalah pembelajaran yang bagus bagi Mitra Buana yang mungkin bagi pemula ya. Kalau saya biasanya itu belinya udah gede Bu. Yang sudah ada pohonnya tumbuh ya Bu ya. Kemudian bagaimana media tanam yang baik? Kita tadi kan sudah di secara nyemai seperti apa ya. Kemudian Mbak Reni nih, media tanam yang baik yang seperti apa Mbak Reni? Media tanam yang baik itu adalah tanah yang gembur Ibu. Tanah yang gembur, pupuk kompos atau pupuk kandang matang. Jadi pupuk kandangnya itu pupuk kandang apabila kalau di desa kan masih ada yang memelihara sapi gitu. Memelihara sapi itu pupuk komposnya itu pupuknya yang sudah matang itu yang sudah terurai Bu. Jangan yang masih baru langsung ditaruh dicampur tanah itu jangan. Nanti panas. Itu otomatis akan mati Bu. Jadi kalau yang pupuk yang sudah matang itu mawur. Jadi sudah tambah sama jerami, rumput yang sudah jadi tercampur kompos jadi kompos itu siap dipakai untuk media. Dan tambah baik lagi tambah sekam bakar Bu. Tambah sekam bakar itu bisa mengontrol pH tanahnya. Seperti itu. Kebetulan saya juga menanam cabai di rumah Ibu. Saya tempatkan di galon bekas. Itu waktu musim hujan itu pH kan air hujan itu ada pH-nya itu. Kebanyakan air hujan juga tidak bagus. Jadi untuk mengontrol itu lebih baik ditambahi sekam bakar. Oh begitu, biar tidak bacak kayak gitu ya. Seperti itu Ibu, tidak terlalu bacak begitu. Terima kasih Bu Reni yang telah memberikan edukasi kepada kita semua. Untuk selanjutnya ini kepada pegiatnya tanam cabai yaitu Bu Leli. Saat bibit mau dipindahkan itu yang seperti apa? Kapan mau bibit bisa dipindahkan Bu Leli? Untuk bisa memindahkan bibit ke media permanen, media tanam permanen itu di saat bibit sudah memiliki 4 sampai 6 helai daun. Dari bibit tadi benih yang disemai sudah memiliki 4 sampai 6 daun. Begitu
bisa kita pindah ke media tanam permanen. Kemudian minimal itu sampai ukuran 30 cm. Polybag ukuran 30 cm baru kita bisa pindahkan ke tempat seperti itu. Gitu Bu. Yang telah kita beri tambahan media tanam seperti yang dijelaskan oleh Ibu Reni tadi ya. Iya. Itu cara mindahnya ya. Iya, Sudah sekian helai ya. Iya. Kayaknya kalau seperti itu kok kayak rumit ya. Iya. Tapi kalau dijalani enggak rumit. Udah rumit ya. Harus tetap dicoba berarti. Iya, coba. Biasanya orang yang gagal itu yang enggak berani mencoba. Iya, mau mencoba. Ini selanjutnya ini tadi kan sudah pindah-pindahan, kemudian biar cabai itu tumbuh sehat, tadi rimbun. Perawatannya seperti apa Bu Heni? Oh gini Bu, perawatannya itu meliputi yang pertama penyiraman setiap hari ya, karena kan manusia aja butuh minum ya Bu Dewi ya. Betul. Tentunya tanaman juga harus wajib diberi minum, Nanti yaitu kalau disiram. nggak holik. Ya benar. Kemudian yang kedua itu penyiangan gulma, istilahnya kalau ada Penyakit rumput ya, atau rumput apa ya, liar. ya itu harus liar. dibersihkan ya, agar tidak mengganggu tumbuh kembang daripada cabai. Kemudian yang ketiga itu harus dilakukan pemupukan secara berkala ya. Jadi manusia butuh makan, tanaman cabai juga harus Sama. diberikan Nutrisi, makan atau nutrisi berarti. pupuk ya Bu Pupuk. Dewi. Ya. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian hama, yaitu kita harus selalu ngecek, oh tanaman cabai ini kena hama enggak. Kalau kena hama juga harus disemprot ya Bu ya. Apa yang cocok dengan penyakit yang ada di cabai harus segera Biasanya diberantas. putih-putih itu ya, ya, Bu? putih-putih. Putih-putih Iya. itu tanaman cabai. Biasanya kalau enggak putih-putih kayaknya keriting-keriting gitu loh. Iya. Jadi perlu Iya. direboding ya. Iya. Sekarang semuting Bu. Semoteng. Perlu disemoteng supaya enggak keriting-keriting ya. Iya. Kemudian kembali kepada Ketua Pokja 3 nih Ibu Reni. Iya. Nah, tadi kan ada keriting-keriting ya, supaya tidak keriting-keriting disemoting kan cabenya. Kemudian cabenya supaya tidak tadi ada hama putih-putih. Kutu itu, Bu. Kutu ya. Iya, itu kutu Nah, daun. itu pengendalian hamanya ya. Itu seperti apa? Nah, untuk pengendaliannya kita ini kan dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri ya Bu Iya. ya. Itu usahakan kita jangan pakai kimia. Oh, gitu. Jadi enggak pakai nggih. disemprot-semprot bahan Bahan kimia nggak kimia usah. dan kayak apa nggak Kita usah. bisa memanfaatkan dari dapur juga Ibu untuk menghilangkan kutu daun, ulat Kutu seperti daun, itu. ulat, ya. Dengan menggunakan bawang putih. Ya. Bawang putih itu digeprek atau diulek itu terus direndam pakai air Bu, pakai air mungkin 1 gelas. Nanti kalau sudah terserap, sudah tercampur, nanti disaring. Disaring, setelah itu nanti dituang di semprotan Kemudian disemprotan spray gitu ya, ya? spray itu. Sprayer. Lalu itu rutinkan Bu, disemprotkan di daun-daun. Berarti ngagem pakai bawang putih. Iya. Kalau selain bawang putih ada enggak? Selain bawang putih pakai daun mimba. Kalau di Jawa namanya daun apa Bu? Imba. Iya, imbo. Itu biasanya warnanya hijau agak bergerigi seperti itu Bu. Itu biasanya banyak ditemukan di semak Ibu ya. Iya, di kebun-kebun. Di kebun-kebun juga banyak Bu. Nah, nanti kalau Itu pas mungkin bisa pertemuan digecek mungkin kali bisa Bu. dianu ya, Bu, Iya. dibawa. Kemudian dipraktekkan ya. Dipraktekkan. Disosialisasikan. Oke. Iya. Jadi Atau itu dengan- untuk kita organik lah sekarang Organik, modernnya kan ya. tanaman organik, apalagi itu kan kita konsumsi sendiri. Iya. Jadi usahakan jangan memakai Pestisida. bahan kimia. Kalau misalkan kan daun imbo, saya sendiri itu nggak paham daun imbo itu yang seperti apa. kalau mungkin bisa dicari di ini, Google. Bu, di Google. Google. Di Nanti Google. kalau- mungkin Heeh. oh alah iki to jenenge daun imbo iki seperti Mungkin itu. kalau selain daun imbo ada lagi yang bisa dijadikan itu ya. serai juga bisa Bu. Oh, serai. Iya, Ya, serai itu banyak orang yang tahu nih. Ya. Ya kalau serai pada Itu tahu salah satu semua. bumbu masak ya. Itu bisa juga digeprek atau di blender juga bisa Bu. Karena serai itu kan baunya Baunya menyengat. Jadi serangga, semut, ulat itu kayaknya enggan untuk mendekat ke daun Bu. Seperti itu. Gitu. Ya. Inje. Bu Leli nih, kalau
cabai itu kan kalau kita nanam cabai kan harapannya bisa memetik buahnya nih. Iya. Kapan itu mulai berbuahnya? Biasanya kita menunggu sampai umur 70 sampai 90 hari setelah tanam, setelah dari bibit semaian tadi 70 sampai 90 hari itu sudah bisa kita manfaatkan ya, tanaman itu bisa kita ambil. Mungkin itu juga tergantung dengan jenisnya Ibu, jenis cabainya. Kan ada beberapa jenis cabai. Itu ada cabai rawit atau cabai yang panjang, Keriting, tergantung ya keriting, itu tergantung. Jadi antara 70 sampai 90 hari bisa kita petik manfaatnya. Kita panen ibaratnya begitu Ibu Dewi. Terima kasih. Mitra Buana, kita akan semakin mendalami materi tentang cabai-cabean. Cabai-cabean. tentang komoditas cabai yang ditanam gitu ya. Manfaat ekonomi dan sosialnya, pejamat. Ini selain Bu Heni nih ya, Bu Heni kan pejabat ini. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, apakah gerakan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat? Gini Bu Dewi, jika satu kelompok PKK itu mampu menghasilkan cabai dalam jumlah banyak, maka dapat dijual. Yang pertama dapat dijual, kemudian yang kedua itu menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang ketiga itu bisa mendukung ketahanan pangan desa. Jadi nanti semua bisa tercukupi Bu untuk kebutuhan cabai. Tidak usah bingung-bingung cabai harga tinggi. Itu kita tidak usah bingung karena kita di lahan kita sudah bisa memproduksi cabai. Bahkan beberapa desa itu telah mengembangkan kebun cabai kelompok. Bu Leli, untuk yang di Miri kan juga ada beberapa ya untuk kebun cabai yang komoditasnya juga bisa dikembangkan, kemudian menghasilkan banyak juga ya Bu Leli ya, bisa kebutuhan memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan mungkin bisa dijual. Barter Ibu, barter. Kita barter dengan. Kalau seperti ini kan sebenarnya juga bisa lebih dikembangkan lagi ya. Tadi cabainya kalau misalkan harganya mahal kan pernah di angka 125.000 terutama menghadapi hari raya. Itu hari raya. Pas awal Ramadan saya ingat harganya 125.000. Tapi waktu itu saya di Sulawesi harganya 40.000. Saya bawa ke rumah ke Seragen itu oleh cabai Bu. Kemudian mungkin untuk meningkatkan ekonomi juga saya pernah itu ya beli sambal cabai yang kering itu loh. Dibawa ketika umroh atau naik haji itu lumayan mahal. Mungkin kalau nanti kelompok taninya ini bisa panen berlima, mungkin panen berlima dikeringkan penghasilan keluarga. Kemudian harapan Bu Heni selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri, gerakan ini harapannya seperti apa? Saya berharap dengan gerakan tanam cabai ini setiap rumah itu memiliki minimal beberapa tanaman cabai. Ya, yang seperti Bu Reni tadi juga sudah kagungan, Bu Leli ya. Kemudian saya juga di belakang juga ada beberapa polybag, kemudian Bu Dewi juga sudah punya apa tapi gitu. Saya yang lencer belum tahu ilmunya masalahnya. Ya, jika ini dilakukan bersama-sama Bu, semuanya anggota PKK, masyarakat semuanya melakukan gerakan ini, maka manfaatnya akan besar sekali untuk masyarakat ya. Yang tadi dibahas tadi Bu ya, walaupun harga cabai tinggi kita tidak usah panik Bu ya, karena kita sudah kagungan sendiri. Kemudian pas harga di luar tinggi kita bisa kalau produksi banyak, panennya banyak bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ya, begitu 1 kilo 130. Iya, kan lumayan. Bisa tabungannya ya, lumayan Bu Dewi. Kemudian ada pertanyaan ini Bu Leli ya, ada satu pertanyaan. Apakah cabai bisa ditanam saat musim hujan? Sebetulnya bisa Ibu Dewi, tapi kita harus memperhatikan drainase, aliran air agar akar itu tidak tergenang dan mudah busuk. Jadi kalau kita menanamnya mungkin kalau kita beli polybag sudah ada lubang pembuangan itu air ya. Tapi kalau kita memanfaatkan tadi bekas galon atau mineral atau kaleng itu harus dilubangi terlebih dulu. Jadi bisa kalau musim hujan bisa kita menanam, tapi diperhatikan
drainasenya itu. Begitu Ibu ya. Paling bagus berarti pas saat-saat seperti ini ya. Ya, iya. Ini sepertinya. ini musim musim kemarau. Mulai kemarau. Kemarau, ya. Biasanya seperti itu. Jadi sinar matahari kan juga Penuh. penting, Iya. penting untuk pertumbuhan itu. Tapi air juga penting, tapi kalau kebanyakan juga kasihan. Kasihan akarnya Busuk. busuk. Jadi diperhatikan itu drainasenya. Kemudian pertanyaan kedua nih Bu Leli, apakah pupuk kandang harus digunakan dalam penanaman cabai supaya tumbuh kembangnya lebih bagus? Iya Ibu, sangat dianjurkan karena itu bisa memperbaiki kesuburan tanah seperti tadi ya. Harus kita perhatikan pH tanahnya juga. Kemudian bisa ditambahkan kompos. Kalau kita di rumah niku biasanya kan ibu-ibu bisa membuat kompos dari sisa dapur. Ya, jadi kita mungkin bisa membuat kompos tersederhana itu ya Bu ya. Jadi sisa dapur kita masukkan ke situ, diberi apa itu namanya Mbak itu MP4 ya. MP4 nanti bisa hasilnya itu setelah lama itu bisa kita gunakan untuk kompos atau pupuk tanaman cabai. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di dapur kita saja. Ya, cukup ya. Ya, cukup. Didaur Iya, ulang. didaur ulang, Nanti iya. mineralnya untuk galonnya. Iya. untuk- Nah, media tanam, media tanamnya, tanamnya ya, iya, media gitu. tanam. Kemudian pertanyaan ketiga juga nih, berapa jumlah tanaman yang ideal untuk satu keluarga? Biasanya kalau tergantung lahannya Ibu, kalau bisa kita menanam 10 sampai 20 batang cabai itu bisa untuk memenuhi kebutuhan harian. Berarti saya belum Berarti kurang ya Bu Dewi ya. Sebetulnya kalau 53 itu sudah bisa Bu, sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri. Ya. Kalau sampai 10 sampai 20 itu mungkin ya bisa jual. Atau di barter. Tempatnya Mbak Reni kan menanam terong. Mungkin Iya. saya barter nanti sama Mbak, saya panen cabai, barter dong sama terong, atau seperti itu. kalau Mungkin tiga seperti di barter kan nanti habis. Oh, iya, habis. Yang Tidak penting sesuai. bisa buat nyambel korek. Oh iya, nyambel korek. Kalau kebutuhan keluarga pribadi mungkin satu keluarga 2 sampai 3 mungkin sudah bisa Ibu. Cukup ya. Sudah cukup. Mitra Buana, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya persilahkan untuk narasumber memberikan pesan yang bisa menjadikan motivasi Mitra Buana untuk menanam cabai. Monggo. Saya mengajak seluruh kader PKK dan masyarakat untuk mulai menanam cabai dari sekarang. Tidak perlu menunggu lahan luas, mulailah dari 1 pot, 1 polybag dan 1 langkah kecil untuk ketahanan pangan keluarga. Terima kasih Bu Heni selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri. Selanjutnya Ketua Pokja 3-nya nih Kecamatan Miri, pesan singkatnya supaya motivasi tanam cabai itu bisa dilaksanakan. Tidak seperti saya cuma 3 punyanya. Gerakan tanam cabai adalah gerakan sederhana yang manfaatnya besar bagi keluarga. Seperti itu Ibu. Bu Leli, statement terakhir Bu Leli. Yang menggigit ya. menggigit seperti cabai ya Bu ya pedasnya. Pesan saya pada kader-kader PKK atau pendengar semua, marilah kita menanam cabai atau tanaman yang lain, tanaman yang lain untuk kebutuhan kita sehari-hari di pekarangan rumah. Seperti itu Bu Dewi. Terima kasih untuk Bu Camat, Bu Reni, Mbak Leli yang telah memberikan inspirasi tanam cabainya, yang telah memberikan ilmunya kepada Mitra Buana. Semoga bermanfaat. Ilmu hari ini memotivasi kita, menginspirasi kita untuk memanfaatkan lahan pekarangan di rumah kita. Terima kasih. Saya Dewi Anissa selaku moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam PKK, berdaya untuk keluarga dan masyarakat.